Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti serta kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Sahasa Waga, kelompok bait tentang yang 1000. Bait 110. Yo cawasa satang jiwe dusilo asamahito ekahang jiwitang seyo silawanta sajaino. Bait 110 artinya, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadhi. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 110 Sahasa Waga oleh Buddha Gautama. Kisah Samanera Sangkinca. Pada suatu ketika, 30 biku setelah menerima pelajaran objek meditasi yang diberikan Sang Buddha, pergi menuju sebuah desa besar, yang jauhnya 120 yojana dari Sawarthi. Pada waktu itu, 500 orang perampok tinggal di tengah-tengah hutan, dan mereka berkeinginan untuk membuat persembahan dari daging dan darah manusia untuk makhluk halus menjaga hutan. Kemudian mereka datang ke wihara desa dan meminta salah seorang biku diserahkan kepada mereka untuk dikorbankan kepada makhluk halus penjaga hutan. Semua biku dari yang tertua sampai yang termuda bersedia secara sukarela untuk pergi. Di antara para biku tersebut, terdapat juga seorang samanera muda yang bernama Samkicca. Samanera itu disuruh menyertai perjalanan mereka oleh Sariputta Thera. Samanera ini baru berumur 7 tahun.
tetapi telah mencapai tingkat kesucian arahat. Samkicca berkata bahwa Sariputtathera gurunya mengetahui bahaya yang akan datang menghadang mereka, dengan sengaja menyuruhnya untuk menyertai perjalanan para biku, dan ia telah siap menjadi orang yang pergi memenuhi keinginan perampok. Kemudian Samkicca pergi bersama perampok. Para biku merasa sangat sedih telah membiarkan Samanera muda pergi. Para perampok membuat persiapan untuk upacara pengorbanan. Ketika semuanya sudah siap, pimpinan mereka mendekati Samanera yang sedang duduk dengan pikiran terpusat pada konsentrasi terserap atau jhana. Sang pimpinan perampok mengangkat pedangnya dan menebaskannya kepada Samanera muda. Tetapi mata pedang tersebut bengkok tanpa memotong daging Samanera. Ia meluruskan mata pedangnya dan menebaskannya lagi. Kali ini pedang tersebut bengkok sampai ke pangkalnya tanpa melukai Samanera. Melihat hal aneh ini, pemimpin perampok menjatuhkan pedangnya, berlutut di kaki Samanera dan memohon ampun. Semua perampok itu terheran-heran dan merasa sangat ngeri. Mereka menyesali perbuatannya dan bertekad akan menjadi bhikkhu. Samanera muda disertai 500 pengikutnya berangkat kembali ke wihara desa, dan ke-30 biku yang tinggal di wihara merasa lega dan gembira melihatnya. Kemudian Samkicca dan 500 pengikutnya meneruskan perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sariputtathera. Setelah bertemu Sariputtathera, mereka pergi untuk memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Ketika menceritakan apa yang telah terjadi, Sang Buddha berkata, "Para biku, jika kamu merampok atau mencuri dan melakukan berbagai bentuk perbuatan jahat, hidupmu akan menjadi tidak berguna. Meskipun kamu hidup 100 tahun, menjalani hidup dengan hidup suci, meskipun 1 hari, lebih baik daripada 100 tahun hidup dengan kejahatan." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 110 berikut. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadhi. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang